Hello everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm Gita Atika Rizkiani. Today we're going to talk about educational research and methodology. And in this part, I want to talk about research problem. How to identifying the research problem. As we know, the problem must be found to do your study. So the first part that I want to explain about what is research problem and why it's important for us. Okay, let's talk about the research problem. The research problem are about educational issues or about the controversies. Jadi seperti yang telah kita ketahui bahwa masalah dari penelitian ini adalah sesuatu tentang isu pendidikan atau tentang kontroversi yang sedang terjadi. Itu adalah tentang research problem. So why is it important for us? Kenapa itu penting untuk kita? Because the research problem sets the stage of entire study. Jadi dia yang punya peran di research methodology ini. Dia punya peran penting dalam menguasai penelitian ini. Jadi tanpa adanya masalah, maka penelitian tidak akan terjadi. So, the next is about how does the research problem differ for other part of research. Jadi apa sih bedanya research problem dengan part of the other atau bagian-bagian yang lain. The first research problem is a broad subject matter addressed by the study. Kalau kalian lihat di buku, itu disebutkan bahwa luasnya penelitian, dan itu yang menyebabkan bahwa research problem ini berbeda dari yang lain, bahwa research problem ini tuh yang pegang sepenuhnya gitu, yang hal yang paling penting gitu. Jadi dia biasanya ditempatkan di paling awal. Kemudian selanjutnya adalah general issue or controversies. Jadi research problem pasti tentang isu-isu umum atau tentang kontroversi yang sedang terjadi. Gitu. Kemudian selanjutnya adalah a purpose is the major intent to address the problem. A purpose is the major. Jadi tujuan itu adalah kepala utamanya gitu. Major intent to address the problem. Jadi itu benar-benar kepalanya untuk mengintentkan atau menempatkan bahwa masalah itu hal yang terpenting. Tuh. Kemudian selanjutnya adalah research questions narrow the purpose into specific question. Jadi research question atau pertanyaan dalam penelitian itu menyempitkan atau mengecilkan dari tujuan yang paling tinggi ke specific question. Specific question, pertanyaan yang paling spesifik, yang paling ditanyain sama banyak orang. Gitu. That's the point. Adalah tentang can and should problem be researched? Bisa dan harus bagaimanakah jika masalah itu bisa diteliti? Ada 5 syarat yang bisa memenuhi kriteria dalam penelitian. Yang pertama, study the problem if your study will fill a gap or void an existing. Jadi kamu bisa melakukan penelitian atau pencarian masalah jika penelitian kamu itu mengisi celah kekosongan dalam penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh peneliti ahli-ahlinya gitu. Kemudian yang kedua adalah study the problem if your study replicates a past study but examines different participants and different research sites.
Jadi lakukanlah study of problem kalau studi yang kamu lakukan itu mengulang dari penelitian sebelumnya, but examines different. Jadi kamu menguji atau menemukan perbedaan antara penelitian kamu dan penelitian yang sebelumnya dilakukan. Kemudian yang ketiga adalah study the problem if your study extends past research or examines the topic more thoroughly. Jadi kamu bisa melakukan penelitian jika penelitian yang kamu lakukan itu memperpanjang penelitian sebelumnya atau mengulas kembali tentang topik yang lebih bisa dipertanggungjawabkan. Karena kadang penelitian itu kan suka ada kesalahan dalam penelitian. So, tugas kamu adalah kamu bisa melakukan studi kembali jika hal tersebut belum dipastikan secara pasti. Kemudian, selanjutnya, study the problem if your study gives voice to people silent, not heard, or rejected in society. Kamu bisa melakukan penelitian jika penelitian kamu itu memberikan suara kepada orang-orang yang kadang tidak didengar. Seperti itu. Terakhir adalah study the problem if your study informs practice. Jadi kamu bisa melakukan penelitian jika penelitian kamu itu membentuk sebuah latihan. Nah, itu kamu bisa melakukan sebuah penelitian jika memenuhi 5 syarat yang telah disebutkan tadi. Okay. The next material is about how does the research problem differ in quantitative and qualitative research. Dalam research problem atau dalam research itu ada quantitative research dan qualitative research. Apa perbedaannya? Mari kita bahas. The first is quantitative. If quantitative measure variable. Jadi kuantitatif itu mengukur tentang variabel atau jumlah dalam angka. That's about quantitative. Then about qualitative. How about the qualitative? Qualitative first is learn about the view of individual. Jadi kalau kualitatif itu lebih ke mempelajari tentang pandangan dari individu. Itu yang pertama. The second is about assess. Kalau quantitative, assess the impact of these variables on an outcome. Jadi kalau kuantitatif itu lebih menilai ke impactnya atau dampaknya ke of these variables. Jadi lebih ke variabel-variabel outcome, variabel-variabel outcome. Kalau qualitative, assess and process over time. Itu lebih menilai ke proses gitu. And the third one, quantitative, test theories or broad explanation. Itu lebih ke tes teori atau memperluas penjelasan. Nah, jika kualitatif, different perspective. Jadi kalau kualitatif itu lebih ke generate theories atau menyebarkan teori tentang mengumumkan teori tentang perspektif pandangan manusia gitu. And the last one, if quantitative, apply results to a large number of people. Jadi lebih mengapply-nya itu ke penelitian in a large number of people. Jadi lebih ke large number of people tuh lebih ke banyak khalayak umum gitu. Nah, kalau qualitative, obtain detailed information about a few people or research. Kalau itu kebalikannya, lebih ke a few people or research. Jadi hanya tentang pandangan manusia aja.
Nah, itulah tentang how to identifying your research problem. Jadi mulai sekarang kalau kalian melakukan research problem, to identifying dulu about the problemnya. Dan tadi adalah cara-caranya. Sebenarnya ini belum semuanya. About the next material will be explained by my friends Mina Aulia in the next video. Okay. Thank you very much. And if you want to ask question, please write it below. And don't forget to stay healthy, everyone. Goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.